Bapak, Ibu, pemirsa semua, Koridor.tv dan My Home TV di mana saja Anda berada. Hari ini kita mendatangi sebuah proyek cukup menarik di Jakarta Selatan, Eden House yang dikembangkan oleh TCP Internusa. Bagaimana proyek yang mereka kembangkan? Kita sudah bersama-sama dengan Bapak Gunawan Hadiwijaya, Pak ya. Iya. Beliau GM proyek Eden House TCP Internusa. Kemudian ada artis kita ini. Ini kalau lihat di TV sering muncul di iklan chat. Oh, ya. Oh, Pak Gun belum lihat ya? Pernah, Oh, iya, oke. pernah. Saya lihat yang terbaru tuh chat apa itu? Ini nggak usah sebut. Iya, iya. Ini beliau konsultan marketing Eden House yang katanya baru ditunjuk. Sebelumnya setahu saya ada Betul, baru ya. betul. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih Pak Gun proyek Eden House ini ya. Papi mungkin nanti bisa jelasin juga dari konsep pengembangannya dan mungkin pemasarannya. Kalau bisa jelasin juga bagaimana sih cara memilikinya. Iya. Oke. Pak Gun, ini proyek sejak kapan dikembangkan, Pak Gun? Ini terima kasih Pak Indra. Jadi proyek Eden House ini kita kembangkan sejak tahun 2019. 2019 kita mulai land clearing, konsultan, dan pengurusan perizinannya. Ya. Sementara groundbreakingnya sendiri kita mulai di tahun 2020, ya. Jadi masih baru dong? Masih baru Pak, masih baru. Jadi kita groundbreaking di Maret 2020. Cuma ya waktu itu kita memasuki masa pandemi. Ya, tapi kita tetap komitmen untuk kita bangun semua 41 unit ya. Wow, ini udah dibangun? Sudah dibangun semua, betul Pak. Dan baru di launching 2000? groundbreaking. Kita belum launching ini sebetulnya. Ini menarik. Belum launching. Belum launching, tapi udah groundbreaking. Betul. Dan berapa unit semua? 41 unit. 41 unit sudah dibangun. Betul. Ini luar biasa. Biasanya kan proyek, tapi tahu. Iya, inden dulu, Iya. baru serah terima. Iya, betul, ini udah 2 tahun. dibangun sebelum launching. Launching. Ini menarik, gimana? Terus bagus. Ya, jadi konsepnya memang kita ingin menghadirkan sebuah klaster yang terintegrasi dan jadi gitu Pak. Kalau kita tidak bangun serentak, jual kafling nanti seolah-olah kesana terbengkalai. Dan nanti kalau suatu saat penghuni sudah mulai masuk, mereka nggak nyaman ada tukang yang lagi kerja atau apa. Kalau ini makanya kita bangun dari awal, kita bangun semua 41 unit. Sekarang ini progresnya sudah memasuki 80%. 80%. Ya. Jadi Eden House ini merupakan cluster within cluster karena berada di dalam komplek perumahan Tanjung Mas Raya. Tanjung Mas Raya ini kita juga yang kembangkan sejak tahun 93, TCP, itu seluas 38 hektar. Eden House sendiri itu berada di atas lahan seluas 2,1 hektar, bagian dari Tanjung Mas Raya ini. Jadi konsepnya kita itu memang ingin menghadirkan sebuah hunian yang bergaya resort di Jakarta, supaya ya sekarang ini para profesional muda yang sudah penat menjalankan aktivitasnya di luar rumah, begitu sampai ke rumah kan mereka serasa berliburan gitu kan, nyaman. Di tengah kota Jakarta. Resort di tengah Jakarta Selatan lagi ini kan, ya betul. Ini masih Jakarta Selatan ya? Masih Jakarta Selatan dan tepatnya berada di kawasan TB Simatupang ya. Yang sekarang tumbuh pesat. Tumbuh pesat menjadi ya? betul. Luasnya berapa? Luas keseluruhan lahan di perumahan Tanjung Mas Raya ini 38 hektar. Oke, yang Nah, sementara untuk yang Eden House itu 2,1 hektar. Itu terdiri dari hanya jadi 41 unit karena kita kembangkan di dalamnya juga ada kawasan Central Park seluas 2.200 meter persegi. Jadi 65%-nya itu jadi daerah hijau gitu loh Pak. jadi dari 2 hektar itu hanya dibangun 41 unit. Iya, sisanya untuk hijau. Apa aja yang ada di sini? Di dalam Central Parknya sendiri nanti kita ada jogging track, ya nanti kita lihat ya Pak ya. Kemudian ada mini amphitheater, ada koi pond, kemudian nanti ada juga yoga corner, ada tree house, ada barbecue area gitu. Jadi kita konsepnya itu garden in the backyard gitu Pak. Iya. Kita jadi di belakang rumah kita punya taman lagi yang luasnya 10 kali lipat dari luas rumah kita gitu.
Gun, Ya, ke Pak Papi sebentar. boleh. Ya, Papi. Sejak kapan Papi masarin atau jadi konsultan di Eden House? Mulai dari 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan? Baru 3 bulan. Nah, Kenapa Papi tertarik? ya salah satu belum apa-apa saya masuk di dalam lingkungan yang sudah jadi, di mana baru masuk saya nggak pernah tidak mendengar suara burung. Oh, Saya melihat kupu-kupu masih ada di tengah kota Jakarta, capung ada ya, sehingga pada saat ini saya malah tidak melihat langit karena apa? Sudah rimbunnya daripada tanaman-tanaman. Jadi pada saat masuk itu ada suasana sejuk, yang itu dulu yang menyebabkan ini ada di Jakarta masih ada, begitu loh. Rumah di tengah-tengah Jakarta Selatan yang masih ada bisa kita huni. Nah itu dulu yang pertama. Jadi di pikiran saya adalah ini adalah barang langka. Jadi kalau ada orang yang mau cari barang langka, ya satu-satunya di Eden House. Karena yang lain kan biasanya sudah menjadi vertikal kalau barang langka, daerah-daerah khusus. Di Jakarta, iya, kalau ini enggak. Ya, ini benar-benar di tanah, ya, yang dimana dia bisa punya rumah dan lingkungannya aman dan nyaman. Karena lingkungan sini sudah jadi, apalagi di klaster di dalam klaster. Nah, jadi di depan saja sudah ada klasternya yang jaga, kemudian sampai ke dalam juga yang jaga, dan kemudian tamannya ini pun terawat dengan benar-benar dirawat oleh penghuni yang dahulu sudah menghuni di sini. Memang Jadi berasa sekali, berasa adem ya. Adem, sejuk berasa sekali. Padahal depan kita itu Simatupang. Betul, yang kredit bener ya, yang macetnya luar biasa di Simatupang itu. Tapi dengan sudah masuk sini, apalagi pintu tolnya menuju kemari juga dekat sekali, jadi kita tidak mengalami kepadatan lalu lintas. Kita punya langsung untuk akses. Ya, enggak, jaraknya dekat sekali, dekat sekali. Keluar atau pas keluar, Keluar dan masuk. keluar dan masuk juga dekat. Jadi enggak, paling 300 meter ya, paling kurang lebihnya seperti itu. Jadi dekat sekali dengan pintu tol. Jadi kita nggak pernah mengalami kemacetan di Simatupang lah. Tapi mungkin Papi ada lagi, Pi. Kenapa Papi tertarik? Ya, Kalau mungkin proyek lain harus iya, harus inden dulu. Bener, inden dulu, tunggu setahun 2 tahun baru serah terima. Kalau ini kita melihat masuk tinggal bawa koper, udah dibangun semuanya lu. Jadi tidak ada lahan yang kosong, ya tinggal kita lihat, pilih mana mau nomor yang mana, kita tinggal bawa koper, selesai. Jadi kita langsung hari itu juga, misalnya kan ada grace period, ini nggak usah pakai grace period. Kenapa? Karena langsung lihat mana yang ini langsung dibetulin pada saat serah terima, langsung dikasih, udah nggak pakai grace period lagi. Perlu lihat unit contoh. Nggak perlu, ya tunggu ninggalin dulu atau apa, karena dia udah lihat langsung. Barangnya udah jadi kurang apa udah bisa diperbaiki pada saat sebelum serah terima. Iya, tapi soal lingkungan tadi seperti apa yang Papi lihat selain dari masih ada suara burung tadi kan? Salah satu daripada lingkungan ini sendiri di mana seluruh penghuninya cukup mengerti bagaimana merawat daripada lingkungan. Kedua ya banyak beberapa pejabat yang memang di sini tinggal di sini semua, sehingga keamanan kan udah pasti kalau ada pasti ya terjamin ya. Dan kemudian di ini seluruh daripada bangunan dikelilingi oleh taman. Makanya tadi Pak Gunawan bilang 65% menjadi fasilitas umum. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kalau buka pintu belakang itu langsung ada backyard yang mengenai taman yang sudah tumbuh dengan subur ya. Nah, itu yang menjadi nilai tersendiri bagaimana setiap penghuni yang akan huni di sini itu tidak perlu lagi mencari taman, mencari apa untuk menghirup udara segar. Karena sirkulasi daripada rumah, daripada Eden House ini dengan banyaknya kaca dan jendela itu yang menyebabkan apa yang oksigen yang dihasilkan oleh tanaman sudah bisa dihirup di dalam rumah. Segar. Jadi tidak ada tuh yang namanya kita kayak orang sesak napas atau kayak ada udara yang misalnya itu polusi, tidak ada. Saya tidak dapatkan itu. Bahkan kan ada kolam renangnya ya. Jadi satu unit semua ada kolam renang. Bisa ada kolam renang tergantung dari pilihan mereka. Mau kolam renang atau nanti itu dia buat nanti gazebo buat dia atau buat ruang olahraga, fitness buat mereka, macam-macam. Ada yang buat hobi, ada piara buat kucing, anjing dan lain-lain. Tapi ya sebagai konsultan marketing nih. Iya. Target Eden House ini seperti apa pembeli? Salah satu, kalau mereka mengerti privasi, berarti itu target kita, itu dulu satu. Kedua, kalau dia mau mendapatkan lingkungan
yang dimana lingkungan ini saling bisa menjaga kebersihan, keamanan, dan kemudian level daripada bisnis mereka biar setara, ya disinilah tempatnya. Disinilah tempatnya. Karena semua yang tinggal di sini adalah pengusaha rata-rata, pejabat rata-rata di sini, sehingga mereka banyak kan bisa nyambung menjadi komunikasi yang lancar dengan level sederajat dari level mereka. Kurang lebih itu yang bisa saya jabarkan. Ke Pak Gun dulu lagi nih. Iya. Dari 41 unit sudah terjual berapa unit, Pak? Sampai dengan saat ini kita belum launching ya Pak. Belum launching. Sampai dengan saat ini sudah 15 unit Pak. Oh. Tambah satu Pak. Tambah Jadi satu. 16 ya. Iya, 16. Oh, udah hampir 50% ya? Iya. Iya. Itu di rank harga berapa? Kita mulai dari 8,2, nanti tergantung. Jadi kita ada 3 tipe, 2 tipe sebetulnya. Jadi yang pertama itu yang boulevard, kemudian nanti ada tipe cluster, dan yang ketiga itu nanti yang hook Pak. Kalau yang hook kan nanti sesuai dengan luas tanahnya ya. Oke. Jadi perbedaan harganya hanya di situ? Hanya di situ, betul Pak. Oke, terus sekarang ada insentif, itu nggak masuk ya? Kita nggak masuk ya, karena kita mulainya di 8,2. Itu kalau ada program itu bisa ke sini, itu lebih mempercepat lagi sebetulnya. Iya, habis betul. Oke, Papi, konsep perumahan yang yang menarik itu yang tadi Papi bilang ya, nyaman gitu kan? Iya. Terus nggak bising gitu kan? Iya. Terus dari sisi keamanan juga ya terjamin ya. Kebersihan gitu kan. Nah, ini kan semua kelihatannya terus saling peduli. Banyak kan juga kan yang tidak saling peduli. Kalau ini saling peduli. Jadi mereka menjaga daripada seluruh lingkungan mereka sendiri. Mereka benar-benar tahu bahwa alam itu harus dirangkul, harus dirawat. Itu dia. Nah, itu. Alam itu yang Iya. betul-betul di sini udah tersedia. Belum Udah lagi terbentuk. di Klasternya sendiri nanti, Iya, betul nanti ya. kita lihat nanti Ya, di belakang. Keunggulannya apa sih kita memilih di Eden House? Yang pertama itu yang jelas kita adalah berada di area prestisius, ya, di mana Jakarta Selatan ini, kawasan TB Simatupang ini kan cukup prestisius. Ya. Betul. Yang kedua adalah double security check tadi. Jadi karena kita cluster within cluster, begitu masuk pintu gerbang utama sudah dicek dulu, masuk nanti ke cluster juga ada checkpoint lagi. Gitu. Yang ketiga kita mudah untuk mencapai ke pintu tol, baik masuk maupun keluar. Jadi kita kalau misalkan mau berangkat ke kantor, masuk ke pintu tol, baik yang ke arah timur maupun yang ke arah barat, sekitar 7 menit dari lokasi. Begitupun juga kalau misalkan kita pulang kerja, keluar dari pintu tol, itu juga hanya sekitar 5 menit sampai ke rumah. Kemudian keunggulan yang lain adalah ini kita dekat dengan lokasi Aeon Mall yang sebentar lagi akan beroperasi. tetangga malah. Tetangga, ya, bukan tetangga, sebetulnya memang berada dalam satu kawasan sebetulnya, ya Pak. Nah, itu akhir tahun ini akan beroperasi. Yang ketiga kita juga bisa jalan kaki, bisa jalan kaki. Kemudian keunggulan yang lain adalah kemudahan untuk mencapai sarana transportasi umum, baik LRT, KRL, nanti tersambung lagi dengan MRT. Ada stasiun. Stasiun KRL ada, terus kemudian nanti rencana ke depan akan dibangun LRT yang dari Taman Mini ini menuju ke Antasari, sehingga nanti terkonek dengan MRT yang sudah ada. Oke. Nah, itu beberapa keunggulan. LRT yang dari Taman Mini. Taman Mini. Iya. Taman Mini itu nanti, itu menurut informasinya mulai tahun 2023 akan dibangun. Nah, tapi ini kalau udah kaitan ke prospek infrastruktur, MRT, LRT, gimana Bapak ngelihat kawasan Eden House ini dari sisi investasi? Iya, dari segi investasi Anda tahu sendiri bahwa daerah sekitar kami saja yang gedung vertikal itu rata-rata 40 juta per meter persegi. Sedangkan kami hanya separuhnya loh. Dan tanah lo landed ini nempel. Nah, apalagi dengan langkanya lahan yang dimana lahan Jakarta Selatan. Simatupang udah ada 40 juta per meter untuk apartemen. Iya.
Di sini cuman separohnya per meter persegi. Nah berarti dengan dapatnya landed, kemudian dia dapat keluasan rata-rata kami luasnya. Padahal kan kalau konsep apartemen harusnya setengah dari harga landed. Betul, betul. Ini landednya yang setengah Landednya dari setengah dari harga itu. Nah ini salah satu jadi menilai investasi yang akan berkembang begitu dahsyatnya nanti bagi para penghuni di sini dengan adanya gedung vertikal dan landed house ini yang saling susul menyusul harganya, otomatis yang landed house akan bisa melampaui nantinya daripada yang namanya vertikal. Karena tanah kan makin lama makin langka. Oke. Nah, Jadi prospek investasi sangat kalau bagus. hunian oke tadi kita Iya. nggak perlu Perlu kita ulas lagi. Tapi dari investasi Iya, sangat itu yang akan sangat ini. Apalagi dengan adanya lingkungan di sini banyak lingkungan pejabat, maka itu banyak sekali orangnya juga yang membutuhkan kontrakan di sini. Sangat langka di sini karena jarang sekali ya istilahnya rumah pejabat mendingan kosong daripada dikontrakin. Nah, jadi kalau mau investasi buat nantinya dikontrakan, di sini sangat banyak orang yang mau kontrak daerah sini. Oke. Karena dengan Simatupang itu kan kantor pemerintahan, BUMN juga banyak. Swasta juga banyak. Iya, swasta juga banyak. Nah, ini yang menyebabkan nilai kontrak di sini juga luar biasa. Karena langka, tidak ada yang mau kontrakan. Iya. Nah, itu loh. Oke, Raffi Ahmad ngambilnya kan dekat mana? Iya, salah satu yang dekat Di daerah sana, selatan. ya? Iya. Iya. Nah, Oke. Terus yang dikembangkan lagi apa di lahan yang 2 hektar ini, Agung? Lahan yang di 2 hektar ini hanya 41 unit rumah saja. Fasilitasnya resort tadi. Fasilitasnya itu tadi apa Central Park itu, Central Park yang nanti di dalamnya ada beberapa fasilitas itu. ya mungkin kita mau lihat ntar ya. Ya, kita lihat Baik. aja ya. Yuk, Dan kita tahu. mungkin perlu diinformasikan juga bahwa kita untuk 41 unit rumah itu sertifikatnya sudah pecah per unit. Sudah pecah per unit dan IMB-nya sudah per unit. Balik nama ke Iya. Balik nama ke pembeli. Wah, ini luar biasa ini. Udah Jadi bangunan tadi udah jadi. bangun udah selesai, sertifikat udah pecah. Sudah pecah. Biasanya kan gitu udah. Sertifikatnya nggak tahu di mana. Ya, Iya. harus menunggu waktu lagi untuk pemecahannya kan kalau kita sudah siap semua, Pak. Iya, Pak Gun, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita lihat ke lokasi. Iya. Iya. Bisa cerita sedikit. Kita tahu TCP itu udah pemain lama, Iya. developer lama, proyeknya udah lumayan banyak, hotel, saya banyak tahu bis ya. Iya. Tapi mungkin Pak Gun bisa cerita juga apa lagi yang akan dikembangkan dan mungkin akan Yang akan datang dikerjakan. juga ya. Iya, Ya. Sudah dan yang akan tidak. betul. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Indra. TCP Internusa ini kan berada di dalam grup Surya Semesta Internusa, di mana Surya Semesta Internusa itu punya 4 pilar bisnis. Yang pertamanya itu industrial estate. Jadi seperti Surya Cipta Swadaya yang di Karawang. Di Karawang, betul. Ya, dan sekarang sedang mengembangkan lagi di Subang itu seluas 2.700 hektar. 2.000? Itu 2.700 hektar. Itu sudah mulai groundbreakingnya untuk area industrial estate dan komersialnya. Nanti akan menyusul residensialnya juga di sana. Itu menjadi kawasan township. Itu pertama dan terbesar di Subang. Pertama dan terbesar di Subang, betul. Karena ya kita melanjutkan yang sudah kita buat di Karawang. Di Karawang itu kan 1.200 hektar. Sekarang kita kembangkan lagi ke area Subang. Kemudian Apa sekarang itu? progresnya sekarang sudah mulai masuk pekerjaan infrastrukturnya untuk kawasan komersialnya. Kemudian selain itu kita sendiri ini berada di bawah pilar yang untuk residential estate, residential development. Selain itu kita ada grup ada pilar yang lain yaitu berupa hospitality yang bergerak di bidang perhotelan, di mana kita memiliki Melia Hotel, kemudian Jumana Resort yang di Bali, Melia Hotel Jakarta dan Nusa Dua, Jumana Resort juga di Ungasan di Bali. Kemudian kita juga memiliki grup kita juga memiliki Batika Hotel yang sekarang ini sudah ada di 7 kota di Indonesia. Dan yang pilar keempat yaitu konstruksi. Kita Nusaraya Cipta itu masih dalam satu grup di perusahaan kita. Iya. Ya. Yang TBK yang mana? TBK induknya Surya Semesta Internusa ini sudah TBK dan Nusaraya Cipta juga sudah TBK. Glodok Plaza juga punya. Nah, Glodok Plaza juga salah satu milik kita. Selain kita juga nanti akan mengembangkan kawasan office yang terintegrasi di Jalan Rasuna Said yang dulunya memang sudah office tower. Ini sekarang
yang di samping Hotel Melia yang dulu Ya, itu masih ada tanah kosong itu. masih ada tanah kosong, itu juga kita akan kembangkan menjadi mixed use ya di sana. Oke, ya, ini dari track record TCP, tapi kelihatannya nggak Luar perlu biasa. diragukan lagi, Iya. ya kan? Betul, karena kami sudah sejak tahun 73, bahkan ke nomor keanggotaan REI kami pun nomor 8. Oh, itu nomor itu. Nomor 8. Iya. Iya. Oke, Pak Gun, Pak Pi, kita Iya, kita lihat ke ya. lokasi ya. Kalau Oke. kalau cuma diceritain kan Penasaran. Iya. seperti apa? Boleh, Ya. boleh. Saya belum lihat nih, jadi pengen lihat juga nih. Ya, teman-teman, kita langsung ke lokasi, kita lihat show unit, bukan lagi show unit ya. Unit-unit yang lain, yang 41 unit yang sudah dibangun oleh TCP Internusa. Yuk, kita ke lokasi.